Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulmi Faidah, NIM 1814040046 dari jurusan Tadris Matematika B, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, pada video kali ini merupakan video untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah struktur aljabar dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Nah, semoga videonya bermanfaat. Untuk materi yang pertama yaitu tentang grup siklis. Definisi, G adalah grup siklis jika dan hanya jika ada unsur A elemen G sehingga G sama dengan A. A elemen G disebut generator dari G. G sama dengan A sama dengan X elemen G dengan syarat X sama dengan A pangkat N yang mana N elemen Z. Untuk G grup dengan operasi perkalian. Kemudian definisi yang kedua, G sama dengan A, X elemen G dengan syarat X sama dengan NA, N elemen Z. Untuk G grup dengan operasi penjumlahan. Nah, untuk contoh soal, di sini diketahui G yang beranggotakan I, min 1, min I, dan 1. Nah, untuk pembahasannya, kita perhatikan bahwa untuk I pangkat 1 itu sama dengan 1, I pangkat 2 sama dengan min 1, I pangkat 3 sama dengan min I, dan I pangkat 4 sama dengan 1. Kemudian untuk 1 pangkat 1 sampai 1 pangkat 4 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, untuk min 1 pangkat 1 sampai min 1 pangkat 4 itu hasilnya min 1 dan 1. Dan min I pangkat 1 sampai min I pangkat 4 itu hasilnya min I dan I. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa G itu sama dengan I, sama dengan I. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang order unsur grup siklis, yang mana tadi diketahui G yang beranggotakan I, min 1, min I, dan 1, dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Nah, kita perhatikan bahwa I pangkat 1 sampai I pangkat 4 itu yang anggotanya I, min 1, min I, dan 1. Nah, untuk pada I pangkat 5 sampai I pangkat 8 itu melakukan pengulangan yang I pangkat 1 sampai I pangkat 4. Nah, selanjutnya untuk min I pangkat 1 sampai min I pangkat 4 itu hasilnya min I, min 1, I, dan 1. Nah, untuk min I pangkat 5 sampai min I pangkat 8 itu mengulang dari I pangkat 4 sampai min I pangkat 1 sampai min I pangkat 4. Nah, jadi I beranggotakan I, min 1, min I, dan 1. Jadi order dari I itu adalah 4. Sedangkan untuk min I tadi anggotanya I, min 1, min I, dan 1. Jadi order dari min I juga 4. Nah, kemudian untuk min I pangkat 1 sampai min I pangkat 4 itu anggotanya min 1, 1, min 1, dan 1. Sehingga min 1 beranggotakan min 1 dan 1 saja. Jadi order dari min 1 itu adalah 2. Kemudian untuk 1 itu 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, sampai seterusnya itu hasilnya sama dengan 1. Sehingga 1 hanya beranggotakan 1. Jadi order dari 1 itu sebanyak 1. Selanjutnya kita masuk kepada materi generator dan sifat-sifat grup siklis. Nah, definisi, jika G, 0 suatu grup siklis dengan order K dikali A pangkat T elemen G dengan 0 merupakan generator dari G bila dan hanya bila K, T itu sama dengan 1. Nah, untuk contoh soalnya, jika G sama dengan A sampai A pangkat 16 suatu grup siklis, maka generator G adalah A, A pangkat 3, A pangkat 5, A pangkat 7, A pangkat 9, A pangkat 11, A pangkat 13, atau A pangkat 15. Nah, perhatikan himpunan P yang mana anggotanya A pangkat 4, A pangkat 11, dan A pangkat 12 terhadap operasi perkalian 0 sampai G. P merupakan grup siklis pula dengan generator A pangkat 4 atau A pangkat 12. Nah, kemudian masuk kepada sifat-sifat grup siklis.
Nah, sifat yang pertama, jika G grup siklis berhingga dengan pembangun A, maka A itu sama dengan anggotanya E, A pangkat 2 sampai A pangkat N kurang 1 maksudnya. Nah, untuk sifat yang kedua, setiap grup siklis merupakan grup komutatif. Nah, sifat yang ketiga, setiap subgrup dari grup siklis adalah siklis. Dan untuk yang keempat, grup G dikatakan siklis asalkan G itu sama dengan A untuk suatu unsur A dalam G, yaitu G A pangkat N dengan syarat N elemen Z, berarti G dibangun oleh A. Materi selanjutnya yaitu tentang grup permutasi. Untuk definisi, permutasi dari sebuah himpunan adalah fungsi dari A ke A yang berkorespondensi satu-satu dan onto. Nah, permutasi grup dari himpunan A adalah himpunan permutasi dari A yang membentuk sebuah grup dengan operasi komposisi fungsi. Kemudian masuk kepada sifat-sifat grup permutasi. Yang pertama itu bersifat refleksi, yang mana A ekivalen dengan A, FE, karena A sama dengan AF sama dengan AE. Nah, yang kedua, sifat simetri. Jika A ekivalen B, FI, maka B itu sama dengan A kali F pangkat I, karena I bilangan bulat terdapat min I, sehingga A sama dengan B, F pangkat min I, ini berarti B itu ekivalen dengan A, FI. Nah, sifat yang terakhir yaitu bersifat transitif. Jika A sama dengan BFI dan B sama dengan CFI, berarti B sama dengan A kali F pangkat I dan C sama dengan BF pangkat I sama dengan A F pangkat I dikali F pangkat I, sehingga menjadi AF pangkat I tambah I, yang berarti A ekivalen CFI. Nah, untuk contoh soal di sini dapat diperhatikan. Untuk yang pertama itu angkanya 1, 2, 3, 4, 5 dan 4, 2, 5, 3, 1. Yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 4, 2, 1. Nah, kemudian diselesaikan sehingga diperoleh hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 3, 2, 4. Selanjutnya itu masuk kepada materi grup simetri. Untuk definisi, grup simetri merupakan bagian dari grup transformasi atau grup automorfis ketika kita mengetahui struktur matematika yang kita dalami. Nah, kita dapat mengetahui pemetaan dari struktur itu. Jika A yang beranggotakan 1, 2, 3, hingga N, maka grup yang memuat semua permutasi dari A dinamakan grup simetri pada N unsur dan disimbolkan dengan Sn. Grup simetri Sn memuat sebanyak N faktorial. Nah, untuk contoh soal, misalkan F dan G dua permutasi yang didefinisikan sebagai berikut. F itu didefinisikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 5, 3, 6, 4. Nah, kemudian kalau G 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 1, 2, 5, 6, 4. Nah, tentukan F bundaran G dan G bundaran F serta tentukan orbit dan sikelnya. Nah, untuk pembahasan, untuk F bundaran G itu orbitnya 1, 5, 4, 6, 3 dan sikelnya itu sebanyak 1. Kemudian untuk G bundaran F, orbitnya 2, 3, 6, 5, 4 dan sikelnya 1. Nah, materi selanjutnya itu tentang homomorfisme dan sifat-sifatnya. Pertama, definisi homomorfisme Pi dari G ke G aksen adalah pemetaan Pi G menuju G aksen yang merupakan operasi pada grup, sehingga berlaku Pi kali AB sama dengan Pi kali A, Pi kali B untuk setiap A, B elemen G. Nah, untuk contoh soal, diketahui Z merupakan grup terhadap operasi penjumlahan bilangan bulat. Apakah merupakan suatu homomorfisme grup? Nah, untuk pembahasan, diketahui Pi Z menuju Z dengan Pi kali A sama dengan min A untuk setiap A elemen Z merupakan homomorfisme grup.
Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang isomorfisme. Suatu homomorfisme dari R ke R aksen yang bijektif, artinya injektif dan subjektif, disebut dengan isomorfisme. Untuk contoh soal, misalkan G adalah bilangan real terhadap penjumlahan dan G aksen adalah bilangan real positif pada perkalian, apakah G dan G aksen merupakan isomorfisme? Nah, untuk pembahasan, yang pertama, Pi adalah G ke G aksen. Yang kedua, pembuktian untuk satu-satu. Misalkan, 2 pangkat X dan 2 pangkat Y elemen G, 2 log 2 pangkat X sama dengan X, dan 2 log 2 pangkat Y itu sama dengan Y, maka 2 pangkat X itu sama dengan 2 pangkat Y. Kemudian 2 log 2 pangkat X itu sama dengan 2 log 2 pangkat Y. Kemudian kita lakukan pencoretan sehingga diperoleh hasilnya X itu sama dengan Y. Selanjutnya kita lakukan pembuktian dengan ke atau onto. Kita harus menentukan untuk setiap Y adalah bilangan real positif dan X adalah bilangan real, maka X itu sama dengan Y, Pi X itu sama dengan Y, kemudian 2 pangkat X itu sama dengan Y, maka X sama dengan 2 log Y. Kemudian yang terakhir kita lakukan pembuktian dengan menggunakan operasi mempertahankan. Dengan cara Pi dikali X ditambah Y itu sama dengan 2 pangkat X tambah Y. Kemudian kita uraikan menjadi 2 pangkat X dikali 2 pangkat Y, sehingga diperoleh hasilnya Pi kali X, Pi dikali Y. Jadi untuk setiap X dan Y dalam G adalah operasi mempertahankan. Dari kesemua pembuktian ini, maka dapat disimpulkan bahwa G dan G aksen adalah isomorfisme. Selanjutnya itu tentang teorema Cayley. Nah, untuk definisi, setiap grup adalah isomorfik untuk permutasi grup. Untuk pembuktiannya, misalkan G kita ambil sebarang grup dan kita harus menentukan grup G aksen adalah permutasi grup yang isomorfik ke G. Misalkan TG dan TN adalah permutasi pada elemen G, dan misalkan G aksen didefinisikan dengan TG dengan syarat G elemen G, dan G aksen adalah grup dalam operasi dari fungsi komposisi, disimpulkan TE adalah identitas dari TG pangkat min 1 itu sama dengan TG pangkat min 1. Nah, untuk contoh soal, misalkan Z dalam operasi penjumlahan adalah grup penjumlahan dari semua bilangan bulat. Nah, tunjukkan bahwa Z terhadap operasi penjumlahan yang didefinisikan pemetaan Z menuju Z, yang mana PX sama dengan 2X untuk setiap X elemen Z adalah suatu homomorfisme. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama akan dibuktikan sifat dari homomorfisme. Misalkan X, Y elemen Z, maka P X tambah Y itu sama dengan 2X tambah Y. Kemudian kita selesaikan, kita lakukan perkalian 2 dengan X tambah Y, hingga menjadi 2X ditambah 2Y itu sama dengan PX ditambah PY, sehingga P adalah suatu homomorfisme. Selanjutnya, materi tentang relasi ekuivalen. Untuk definisi, di sini ada 3 definisi yang diberikan relasi R pada himpunan A, maka untuk yang pertama, relasi R disebut relasi reflektif jika untuk setiap A elemen A berlaku A relasi A. Kemudian yang kedua, relasi R disebut relasi simetri jika untuk setiap A, B elemen A dengan A relasi B, maka berlaku B relasi A. Kemudian yang ketiga, relasi R disebut relasi ekuivalen jika relasi R memenuhi sekaligus relasi reflektif, simetris, dan transitif. Nah, untuk contoh soal, diketahui A yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Nah, pada A didefinisikan relasi R yang mana relasinya 1,1
1,2, 2,2, 2,1, dan 3,3. Nah, apakah A merupakan relasi ekivalen? Nah, untuk pembahasannya, pertama kita buktikan apakah relasi R ini bersifat reflektif. Nah, karena tadi pada anggotanya dapat dilihat bahwa ada anggotanya 1,1, 2,2, dan 3,3, dan ini merupakan bersifat reflektif. Kemudian yang kedua, relasi R ini bersifat simetris. Dari anggota R tadi dapat dilihat bahwa 1,2 dan ada kebalikannya yang anggotanya 2,1. Kemudian yang ketiga, relasi R bersifat transitif. Nah, anggotanya tadi ada 1,2, 2,1, otomatis nanti ada anggotanya 1,1. Dari ketiga pembuktian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa A adalah relasi ekivalen. Nah, berikutnya itu tentang teorema Lagrange. Jika G sebarang grup berhingga dan S grup bagian G, maka order S membagi order G. Untuk contoh soal, diketahui G sama dengan Z25 dan S sama dengan 16. Nah, akan diperhatikan penyekatan grup G ke dalam koset kiri dari S. Nah, untuk S itu anggotanya 16, 6, 21, 11, dan 1. Untuk 2S sampai 4S dapat dilihat pada yang telah dipaparkan. Berarti koset-koset kiri dari S membagi 2 anggota dalam Z25 ke dalam 4 himpunan bagian yang saling asing dan masing-masing mengandung 5 anggota. Indeks dari suatu subgrup. Definisinya, jika H subgrup dari grup finite G, maka banyaknya koset kanan kiri H dalam G yang berbeda disebut indeks dari H dalam G yang ditulis G kali H. Untuk contoh soal, tentukan indeks subgrup H dalam grup G pada operasi kali jika G sama dengan Z4 yang mana anggotanya 0, 1, 2, 3 dan H itu sama dengan 0,2. Nah, untuk penyelesaiannya kita ketahui tadi bahwa G sama dengan Z4 sama dengan 0,1, 2,3. Maka order dari grup G adalah 4 dan H itu sama dengan 0,2. Otomatis order dari subgrup H itu adalah 2. Nah, selanjutnya tentang subgrup normal. Misalkan H adalah suatu subgrup normal dari grup G, maka setiap koset kiri dari H dalam G juga merupakan koset kanannya, yang mana AH itu sama dengan H dikali A. Untuk contoh soal, misalkan G terhadap operasi penjumlahan itu sama dengan Z6, yang mana anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah suatu grup dan H yang anggotanya 0, 2, dan 4 adalah subgrup dari G. Nah, kita tunjukkan apakah H termasuk subgrup normal dari G atau bukan. Nah, untuk pembahasannya kita periksa dulu dari koset kiri, yang mana 0 ditambah H berarti 0 ditambah 0,2,4 sehingga diperoleh hasilnya 0,2,4. Untuk 1 itu 1 tambah H, otomatis 1 ditambah 0,2,4 hingga menjadi 1,3,5. Nah, untuk selanjutnya dapat dilihat pada layar. Kemudian kita periksa lagi pada koset kanan, yang mana ini nanti dibalik menjadi H ditambah 0, 0 ditambah 2, 0, 2, 4 itu ditambah 0, sehingga hasilnya tetap 0,2,4. Untuk H tambah 1 sampai H tambah 5 itu dapat diperhatikan dari kedua pembuktian dari koset kanan dan koset kiri, sehingga dapat terlihat bahwa 0 ditambah H itu sama dengan H ditambah 0, yang tetap anggotanya 0,2,4. Begitu juga seterusnya sampai 5 tambah 1 itu sama dengan H ditambah 5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa subgrup dari H itu sama dengan 0,2,4 merupakan subgrup normal. Selanjutnya itu tentang grup faktor.
Dengan definisi, misalkan G grup dan N di G dibentuk G per N itu sama dengan NA dengan syarat A elemen G, dan didefinisikan operasi biner bintang yang mana A per N cross G per N menuju G per N. Nah, NA, NB itu menuju N A kali B. Maka G per N terhadap operasi bintang merupakan grup. Untuk contoh soal, diberikan grup Z4 dikali Z6 terhadap operasi penjumlahan dan H yang anggotanya 0,1. Nah, tentukan nilai Z4 dikali Z6 per H. Untuk pembahasannya, kita gambarkan dulu anggota dari Z4, yang mana anggotanya 0, 1, 2, dan 3, dan Z6 anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita lakukan perkalian antara Z4 dan Z6, sehingga dapat dilihat bahwa anggotanya ada sebanyak 24. Kemudian untuk H, itu tadi anggotanya 0,1. Kemudian kita lakukan operasi terhadap anggota dari Z4 kali Z6, sehingga diperoleh hasilnya 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Nah, untuk selanjutnya itu kembali kepada 0,0 karena 6 tidak ada anggotanya pada Z4 maupun Z6. Sehingga untuk anggota dari H itu sebanyak 6. Maka untuk nilai Z4 dikali Z6 per H itu sama dengan 24 per 6. Hasilnya sama dengan 4. Materi berikutnya itu tentang kernel dari suatu homomorfisme. Nah, misalkan F suatu homomorfisme dari grup G ke dalam F dikali KF adalah himpunan semua X elemen G yang dipetakan oleh F ke E aksen, di mana E aksen merupakan unsur identitas dalam G aksen atau KF X elemen G untuk setiap F X elemen E pangkat E in aksen. Nah, contoh soalnya diberikan grup M2R, T dan R terhadap operasi penjumlahan, diberikan fungsi G ABCD itu sama dengan A tambah B kurang C dikurang D untuk ABCD elemen M2R. Nah, buktikan bahwa G merupakan homomorfisme grup. Untuk pembahasannya, diambil sebarang A, B elemen M2R. Nah, misalkan A anggotanya ABCD dan B anggotanya EFGH. Maka diperoleh bahwa G A ditambah B itu sama dengan G ABCD ditambah EFGH. Kemudian kita lakukan operasi pada matriks sehingga dapat hasilnya A ditambah E ditambah B ditambah F itu dikurang dengan C tambah G dikurang D tambah H. Kemudian kita selesaikan hingga diperoleh hasilnya G ABCD ditambah G EFGH itu sama dengan GA ditambah GB. Maka terbukti bahwa G merupakan homomorfisme grup. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang teorema fundamental homomorfisme grup. Definisinya, jika F suatu homomorfisme dari grup G ke dalam grup G aksen dengan kernel K, maka Pi kali G adalah suatu grup dan fungsi mu sama dengan G per K menuju Pi G merupakan homomorfisme. Nah, contoh soal, Pi 2 sama dengan 2X untuk setiap X elemen Z. Misalkan X, Y elemen Z, maka Pi X tambah Y itu sama dengan 2 kali X tambah Y. Kemudian kita lakukan perkalian 2 dengan X tambah Y hingga menjadi 2X tambah 2Y itu sama dengan Pi X tambah Y sama dengan Pi X ditambah Pi Y, sehingga Pi merupakan homomorfisme.